Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang juknis pelaksanaan praktik komunitas bagi mahasiswa D3 Kebidanan FK Unisula tahun ajaran 2019-2020. Koordinator dari blog ini yaitu saya sendiri, Hanifatur Rosyidah, dan sekretarisnya yaitu Bu Isna Hudaya. Jadi kalau mahasiswa ada pertanyaan atau ada kendala, mohon disampaikan ke kami. Latar belakang mengapa kita perlu mengadakan praktik kebidanan di komunitas adalah karena praktik ini merupakan bagian dari pembelajaran yang ada di Kebidanan Unisula, yang tujuannya yaitu untuk supaya mahasiswa itu mendalami tugas dan peran bidan di komunitas, yaitu memberikan pelayanan kesehatan di masyarakat, terutama pada upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak serta keluarga, dan berupaya mendorong masyarakat agar mampu menemukan dan memecahkan masalah kesehatannya sendiri, atau yang disebut dengan memberdayakan masyarakat. Nah, untuk tujuannya ada beberapa tujuan di sini. Yang pertama yaitu diharapkan mahasiswa nantinya dapat melakukan pengkajian data di masyarakat, dapat melakukan interpretasi data yang ditemukan di masyarakat, dapat menyusun rencana kegiatan berdasarkan masalah-masalah yang ditemukan, dapat mengimplementasikan kegiatan yang telah disusun berdasarkan POA, dan dapat melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah direncanakan tersebut di masyarakat. Nah, ini meskipun saat ini kita semua stay at home, tapi insya Allah dengan adanya juknis ini bisa memberikan gambaran atau pedoman sehingga kita dapat tetap mencapai tujuan dari pembelajaran ini dengan tetap stay at home. Jadi semuanya dapat tercapai, harapannya begitu. Kemudian untuk waktu dan tempatnya, ini yang berbeda dengan pelaksanaan yang sebelum-sebelumnya. Untuk waktunya sama, yaitu kita 3 minggu mulai 27 April hingga 6 Mei. Untuk tempatnya ini sesuai dengan domisili mahasiswa masing-masing. Kemudian pembagiannya itu minggu pertama adalah pembekalan, minggu kedua adalah askep komunitas, dan minggu ketiga adalah askep keluarga. Ruang lingkup kegiatan praktik komunitas ini yang pertama yaitu saat ini kita pelaksanaan praktik komunitas saat ini tidak ada penerjunan mahasiswa langsung ke lokasi praktik, tetapi metode yang digunakan yaitu dengan metode daring. Yang selanjutnya yaitu kegiatan ini karena dilaksanakan secara daring, harapannya kita semua bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi atau media-media yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring ini. Bisa dengan Google Form, WhatsApp, Zoom, Webex, Google Hangout, atau Google Meet, dan lain-lain. Ini mencakup semua kegiatan yang ada di praktek komunitas, itu tidak ada keluar dari rumah ya, jadi semuanya stay at home dan kita semua bisa melakukannya dengan media-media atau aplikasi tersebut. Kemudian peserta praktik komunitas kali ini yaitu semester 6 di 3 kebidanan dengan jumlahnya 17 mahasiswa. 17 mahasiswa ini akan dibagi menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok akan ada satu dosen pendampingnya. Nah, dosen pendamping ini akan melakukan 4 kali bimbingan, yaitu setiap hari Rabu dan Jumat pada minggu kedua dan ketiga.
Selanjutnya, bobot praktik komunitas ini adalah 3 SKS, sehingga waktu efektif kegiatan yang dilakukan tiap harinya yaitu 5-6 jam selama 3 minggu. 5-6 jam per hari ini berlangsung dari hari Senin sampai hari Sabtu ya. Kemudian pembagian kelompoknya bisa dilihat sendiri ya. Kelompok 1 pembimbingnya yaitu Bu Emi, ada mahasiswanya yaitu ada Raudho, ada Ainaya, ada Astri, ada Vivi, ada Sania. Kemudian kelompok 2 ada Uswatun, ada Nur Halimatus Sadia, ada Mujiasi Septia, ada Rini. Dosen pembimbingnya yaitu Bu Friska. Selanjutnya kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 pembimbingnya saya sendiri, mahasiswanya yaitu Siti Sarah, Devi, Eka, sama Hidayatus. Kelompok 4 dengan Bu Isna Hudaya, anggotanya yaitu Siti Hanifatul, Murti, Azimatul, Anas, dan Zika. Nah, supaya untuk memastikan kegiatan praktik komunitas ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan, maka akan ada monitoring yang dilakukan setiap harinya. Monitoring tersebut berupa apa saja? Nah, ini yang pertama yaitu mahasiswa setiap pagi harus melakukan konfirmasi kehadiran dengan Google Form. Untuk alamat HTTP-nya yaitu bit.ly/hadir praktik komunitas. Ketik aja itu di Google Chrome atau di Internet Explorer atau Mozilla, ketik itu nanti mahasiswa harus mengisi yang menunjukkan bahwa itu adalah absen harian. Itu setiap pagi ya. Kemudian yang kedua yaitu sama juga laporan harian tapi dilakukan pada malam hari, yaitu laporan apa yang sudah dilakukan pada hari itu, maka harus disertai dengan foto. Untuk alamatnya ada di situ ya. Kemudian yang ketiga, diskusi dengan dosen pendamping. Nah, untuk diskusi ini bisa dilakukan dengan WhatsApp group sebanyak 4 kali seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu minggu kedua dan ketiga. Dosen pendamping ini pun juga akan mengisi jurnal secara online. Dilampirkan bukti foto bahwa sudah melakukan bimbingan dengan mahasiswa. Kemudian untuk laporan akhirnya masing-masing mahasiswa, ini ya saya belum menekankan ya bahwa meskipun ada pembagian kelompok, tapi nanti pelaksanaannya adalah individu. Jadi pembagian kelompok itu hanya memudahkan untuk berkonsultasi dengan dosen pembimbing, mengelompokkan dosen pembimbing. Nah, laporan akhirnya masing-masing mahasiswa itu harus mengumpulkan askep komunitas dan askep keluarga. Nah, tadi kan minggu kedua itu komunitas, minggu ketiga adalah keluarga. Jangan sampai molor-molorin ya. Jadi kalau di minggu kedua targetnya adalah askep komunitas, jadi pastikan sebelum kita masuk ke minggu ketiga laporan askep komunitasnya sudah jadi ya. Kemudian kedua laporan tersebut dikumpulkan ke dosen masing-masing untuk dipresentasikan dan dinilai. Untuk bobot penilaiannya yaitu dari kehadiran adalah 10%, laporan harian 10%, askep komunitas 40%, askep keluarga 40%. Sehingga totalnya adalah 100%. Kegiatan pembelajarannya tadi sudah saya singgung berkali-kali ya. Jadi minggu pertama ini, saat ini kita akan pembekalan sampai hari Kamis.
Kemudian ada minggu kedua mulai besok Senin yaitu ASKEP komunitas. Minggu ketiga untuk melakukan ASKEP keluarga, dan semuanya ini adalah tugas individu. Untuk pembekalan yang sudah dimulai pagi ini ya, dengan saya sendiri. Kemudian nanti jam 10 ada Dr. Ulil dengan materi tersebut. Kemudian ada besok pagi dengan saya lagi penggunaan Google Form. Kemudian siangnya dengan Dr. Ratna tentang problem solving, bagaimana menentukan prioritas masalah. Jadi mohon untuk diperhatikan betul-betul ya. Kemudian di hari Rabu dan Kamis itu ada dengan Bu Siti Thomas dari FK dan Bu Emi tentang dokumentasinya, pendokumentasian ASKEP komunitas dan ASKEP keluarga. Kegiatan minggu kedua itu adalah ASKEP komunitas ya. Nah, kegiatan-kegiatannya apa saja? Nah, ini yang pertama yaitu mungkin mahasiswa harus membuat target-targetnya ya. Misalkan nih hari Senin itu adalah targetnya menyusun Google Form untuk pengumpulan data masing-masing mahasiswa. Nah, itu nanti di screenshot bisa dijadikan untuk laporan harian. Kemudian besoknya itu mengumpulkan data atau mengumpulkan survei pada minimal 10 KK. Sebisa mungkin yang ada ibu hamil dan balitanya, sehingga data-data KIA kita bisa dapat ya. Caranya bagaimana? Nah, ini tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ini adalah pembelajaran secara daring ya. Jadi tetap tidak keluar dari rumah, tidak datang ke rumah tetangga, tapi mencari ada yang ada di kontak WA-nya. Kalau bisa malah di tempat masing-masing, artinya minta data dari RT-nya atau masuk ke grup RT masing-masing. Kalau bisa malah minimal 10 KK. Bagus, syukur-syukur bisa 20 KK atau 30 KK. Kemudian di hari Rabunya itu diskusi dengan dosen pendamping. Yang didiskusikan apa? Hasil dari interpretasi datanya diskusikan, kemudian rencananya mau apa, gitu ya. Kemudian menyusun POE, membuat flyer atau video singkat sebagai media penyuluhan atau penyampaian informasi berdasarkan data-data yang ditemukan. Kemudian diskusi lagi dengan dosen pendamping hari Jumat terkait konten dari flyer atau videonya. Kemudian hari Sabtunya bisa sosialisasi secara daring ke masyarakat terkait konten dari flyer atau videonya. Kemudian apa saja yang disurvei? Yang disurvei adalah indikator keluarga sehat, ada 12 indikator, bisa dibaca di situ ya. Indikatornya apa saja? Terkait KB, bersalin, imunisasi, ASI eksklusif, posyandu, pengobatan TB paru, hipertensi, gangguan jiwa, merokok, akses air bersih, jamban, dan kepemilikan jaminan kesehatan nasional atau BPJS. Kemudian sarana penyampaian informasi tadi saya sampaikan ya, bisa flyer, bisa video. Diusahakan bisa menggunakan bahasa atau istilah yang dipahami daerahnya. Kalau misalkan dari Dayak misalkan, bisa menggunakan bahasa sana, itu lebih baik. Kemudian validitas kontennya ini yang tadi saya sudah sampaikan ya, di hari Jumat ya menyebarkan secara online, bisa melalui WhatsApp grup RT-nya. Hari Jumat itu diskusi dengan dosen pendamping terkait kontennya. Kemudian Sabtunya bisa di-share di sosial media, menyebarkan secara online, bisa melalui WhatsApp grup RT-nya atau melalui media sosial lainnya. Kemudian di minggu ketiga itu adalah ASKEP keluarga ya. Ini ada list kegiatannya apa saja. ASKEP keluarga ini masing-masing mahasiswa melakukan pengkajian pada keluarga masing-masing.
kemudian diskusi hasilnya dengan dosen dianalisis pendamping seperti terkait kalau interpretasi pas data, membuat asuhan menyusun kebidanan rencana tindakan, seperti melakukan biasa. rencana, Nanti untuk formatnya akan mengevaluasi disampaikan oleh seperti Bu Emi saat 7 langkah pembekalan. Farne ya ini ya. Kemudian Kemudian didokumentasikan dalam laporan diskusi dengan dosen pendamping terkait interpretasi data, menyusun rencana tindakan, melakukan rencana, mengevaluasi seperti 7 langkah Farne ya ini ya. Kemudian didokumentasikan dalam Sudah laporan selesai ya. as ke keluarga. Terima Kemudian kasih. didiskusikan Semoga dengan dosen pendamping praktik untuk komunitasnya ini laporannya. berjalan dengan lancar, Kemudian semuanya sehat, ya, semuanya sudah selesai ya. bisa mengikuti. Terima kasih. Semoga Dan semoga wabah ini praktik segera komunitasnya ini berlalu. berjalan dengan Ya, kalau lancar, ada pertanyaan semuanya silahkan sehat, disampaikan semuanya di kolom bisa komentar. mengikuti, Terima kasih. dan semoga wabah ini segera berlalu.